teman-teman, saat ini kita berada di Cushion Case. Kita akan bertemu dengan pemilik Cushion Case. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan pemiliknya, Ferry. Yuk. Halo Ferry, apa kabar? Lagi baik sih, apa kabar? Baik. Lagi sibuk? Iya, lumayan. Orderan banyak ya, gitu. Orderan ya. Lebih enak kita ngobrol di atas aja. Boleh, boleh. Yuk, kita ngobrol ke atas. Ferry, boleh nih cerita sedikit gimana caranya kamu awal-awalnya kenapa kok bisa main ke art casing gitu? Dulu ini sih apa? Kan lagi kerja ya. Kerja terus emang pengen jualan kan. Terus bingung sih cari produk yang bisa dibikin brand sendiri. Terus waktu itu kayaknya custom case lagi hype sih, lagi naik. Jadi kepikiran coba aja di custom case. Soalnya custom case dulu kan, maksudnya di branding masih gampang pakai packaging. Terus gambarnya bisa dari kita sendiri. Jadi main casingnya ini custom atau udah jual gambar jadi tinggal mereka pilih gambarnya produk-produk yang kamu udah buat aja? Iya, dulu kita langsung sediain katalog sih. Kita sediain katalog, tapi kita juga kasih opsi buat custom. Jadi mereka banyak juga sih main custom dulu. Kalau saat ini lebih banyak custom atau yang udah barang ready? Sekarang kayaknya hampir 50% sih. Yang custom juga banyak. Tapi yang ready juga banyak sih, segitu 50%. Untuk saat ini kan pandemi nih, orang pada ribut, wah usaha pada turun semuanya. Nah kalau di kamu ini untuk main di casing gimana? Apalagi kan kalau sekarang kalau kita mau ngomongnya pemain casing banyak, terus harganya juga pada murah-murah nih kalau kita lihat di marketplace gitu. Oh iya sih, itu murah banget sih kalau di marketplace. Kalau kita pas pandemi awal malah lumayan naik. Terus kalau masalah harga gimana ya, kita coba ini aja sih, coba bedain di bahan sama kita kasih desain-desain yang terus research di desain sih, jadi cepet banget biasa ganti desainnya. Kalau misalnya antisipasi untuk orang niru-niru desain kamu itu gimana? Iya, banyak sih yang niru sebenarnya. Konsepnya banyak yang niru, cuman kayak Indian di eksekusinya kadang kalau desainnya susah, detail-detailnya susah, mereka kadang nggak niru sampai situ sih. Soalnya kayaknya banyak yang desain maksudnya bukan ilustrator asli gitu sih. Jadi kadang desainnya ya begitu, masih nggak terlalu bagus gitu loh. Detailnya kurang bagus Iya, gitu ya? detailnya kurang bagus. Kalau boleh tahu nih, kira-kira harga jual casing kamu itu sekitar dari harga berapa sampai harga berapa? Paling murah 84.000 sih, sampai paling mahal di 180.000. Sebenarnya harganya kadang kita diskon sih. Jadi kadang bisa jadi 160.000, kadang kalau lagi nggak diskon ya 180.000. Itu mainnya di marketplace atau di mana jualnya? Trafficnya paling banyak dari Instagram sih, main Instagram Ads. Kalau marketplace kita udah mulai jualan di sana, cuman traffic dari sananya masih dikit lah, paling 10-20% sih. Karena di marketplace tuh harganya orang jual murah-murah ya, 25.000, 30.000 ya. Iya. Kecuali mungkin kalau brandingnya udah terkenal lah, jadi orang kayak Spigen misalnya. Jadi orang kalau mau beli nggak mikir gitu walaupun mahal. Yang membedakan harga casing kamu dengan orang pasar yang murah-murah dengan casing kamu itu apa sih? Sebenarnya kalau dari bahan sih, terus kayaknya di marketplace nggak semua pakai ini ya, mesin mimaki. Kalau di yang murah-murah itu kayaknya nggak sedetail itu sih. Walaupun pakai mimaki mungkin settingannya kali. Saya nggak tahu sih, saya jarang beli, cuman kayaknya dari printingnya sih. Soalnya banyak yang bilang sih, customer saya kayak memang banyak yang bilang, maksudnya printingnya bagus. Maksudnya hasilnya tajam sama warnanya juga tajam. Makanya jadi saya pakai mimaki terus sih kalau buat yang ini. Sama ini sih, kayak kualitas kita usahain bener-bener oke lah. Jadi
customer yang udah beli bisa referensiin ke temennya sih. Itu kan untuk dalam hal produk yang kita jaga kualitas dan segala macamnya. Tapi dalam hal melakukan penjualannya itu yang kamu lakukan pada saat pandemi ini gerakannya apa? Eh, ada endorse ke beberapa influencer sih, terus sebenarnya yang marketplace itu juga salah satu cara kita buat naikin penjualan sih. Kita tes di marketplace, bisa nggak sih kita narik pasar dari sana, karena di marketplace nggak semua murah, kayak ada casing memang premium tapi masih rame aja sih, jadi kita pengen coba juga. Nah, berarti kadang ada beberapa orang gini ya, mau jualan secara online tapi mereka nggak berani nih bayar iklan atau bayar endorse gitu ya. Sebenarnya seberapa besar efek dari endorse atau iklan itu dalam kita bermain jualan online? Justru sebenarnya saya bisa jualan sebaik ini kayak dari iklan Instagram sih. Instagram traffic utama dari bisnis saya sih. Kalau endorse itu biasa saya buat awareness aja sih. Buat apa? Buat awareness sama branding aja. Itu kira-kira budget iklan 1 bulannya sampai seberapa banyak? Kalau budget ya lumayan sih. Kadang sebenarnya nggak tentu, cuman kalau kemarin sekarang sih udah di atas 100 sih. 100 juta per bulan? Iya, di atas 100 juta sih. Kalau endorse kecil sih, masih belum terlalu dirutinin. Yang awal kali kamu bisa terbuka bahwa beriklan itu penting sampai kamu berani membayar iklan itu sampai sebesar 100 juta itu, mindset kamu itu apa gitu? Kadang beberapa orang tuh banyak ya, kalau kita suruh beriklan mereka sayang gitu, bisa nggak, bener nggak gitu kan, balik modal nggak, pasti itu yang mereka menjadi pertimbangan kan. Apalagi kalau dalam jumlah besar seperti itu iklannya gitu, yang membuat kamu itu yakin bahwa dengan beriklan seperti itu bahwa akan mendapatkan penjualan cukup besar itu apa gitu? Dari pas saya baru mulai itu kan memang saya pakainya Instagram Ads ya, Facebook Ads juga. Nah di situ enaknya ini sih, maksudnya kelihatan ada reportnya kan. Jadi pas sehari misalnya paling keluar 1 juta sampai 2 juta lah. Itu sehari kadang penjualannya bisa di angka 5 juta sampai 6 juta. Jadi kalau kayak gitu kan, itu kan langsung direct ya, maksudnya cepet lah. Jadi duit masuknya biasa buat iklan lagi. Jadi kita udah base-nya memang di situ sih, jadi kayak udah nggak takut sih. Cuman ya kita emang kadang kan nggak semua iklan bagus, ya kita evaluasi. Biasanya kalau yang jelek ya dimatiin, terus ada yang biasa aja kita masih jalanin terus. Cuma selama ini sih so far masih untung lah, pokoknya masih untung sih. Tadi kan kamu sempat ngomong bahwa kamu pakai mesin Mimaki. Itu kamu sejak mulai beli mesinnya itu sejak tahun berapa? Beli mesin Mimaki dari tahun 2019 awal sih, 2019 awal. Iya, dari 2019 awal. Sekarang mesinnya ada berapa unit? Sekarang kita ada 2 sih. Satu yang buat tinta yang soft ya, satu lagi buat yang hard, satu lagi tinta hard. Oh, jadi ada 2 tipe jenis mesin dengan mesin yang sama dengan kualitas yang sama-sama bagus ya berarti ya? Iya, sama-sama bagus. Kalau boleh tahu nih, kan sekarang mesin tuh banyak ya, dari mesin Cina, mau mesin Jepang pun ada beberapa merek gitu ya. Kenapa pilihan kamu itu di mesin Mimaki? Iya, dulu pas nyari memang Mimaki beda banget sih kelihatan, maksudnya dari gambar udah kelihatan beda ketajaman gambarnya sama warnanya. Itu udah kelihatan lah pokoknya sekilas. Terus dari gambar sih waktu itu saya milih jujur dari ketajaman gambarnya sih. Thank you ya Ferry ya atas berbagi sharing-sharingnya. Mungkin dengan berbaginya kamu ini bisa dapat membantu teman-teman yang lain juga untuk berusaha dalam menjalankan bisnis ini ya. Karena mereka-mereka itu yang pada awalnya untuk main offline itu agak susah untuk bergerak ke arah online gitu. Satu mungkin karena mereka sudah terbiasa nyaman, orang datang beli ke toko mereka, dan tiba-tiba pada saat seperti ini
mereka kesulitan gitu untuk bergerak ke arah online gitu. Oh iya. Jadi mungkin karena mereka nggak paham untuk cara berjualan seperti apa, harus seperti apa gitu ya. Dan butuh waktu untuk mereka belajar. Kayak sekarang ini kalau kita mau belajar dari seminar pun pasti sesuai dengan online juga. Iya. Udah nggak bisa tatap muka lagi gitu ya. Nah Iya. itu beberapa teman-teman kita yang mengalami kesulitan dalam hal berjualan di online saat ini sih. Mudah-mudahan dengan berbaginya kamu seperti ini bisa dapat memberikan masukan ke teman-teman yang lain untuk mulai berjualan online sih. Iya. Itu aja. Terima kasih ya. Iya, Untuk waktunya, thank you juga, Ci. sukses terus ya. Iya, sukses.